Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia. Bang Charles Roy Kit baru saja menjalani operasi kecil. Apakah mungkin ya bagi sebuah grup untuk melakukan tur dunia tanpa vokal utama mereka? Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang pepe kaca? Aku harapkan seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak jadi orang yang kudet nih, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah teman-teman, untuk berita pertama ini ada berita dari fans dari Jepang yang sudah kesal dengan bagaimana perlakuan terhadap Yuta selama tour Dome Jepang NCT 127. Memangnya apa yang terjadi dengan Yuta? Penasaran? Jadi guys, untuk NCT 127 itu telah memulai tour Dome Jepang mereka, Neo City Japan The Link. Grup ini memulai tour Dome dari Phantom Dome Nagoya pada tanggal 22 Mei dan baru-baru ini menyelesaikan pertunjukan Tokyo Dome selama 2 hari pada tanggal 28 dan tanggal 29 Mei. Dan mereka juga menarik lebih dari 100.000 penggemar. Bagian terakhir dari tour Dome Jepang akan diadakan di Osaka pada akhir Juni. Jadi sementara itu, para anggota Y Group telah kembali ke negara asal mereka. Sementara Yuta tetap di Jepang, menikmati waktunya di kampung halamannya. Sementara itu, pertunjukan Tokyo Dome pada tanggal 28 Mei juga disiarkan langsung secara eksklusif di Wow Wow untuk pemirsa domestik Jepang dan juga di Beyond Live untuk penggemar luar negeri. Fans memperhatikan satu hal tepat di akhir konser di mana para member mengendarai gondola dan juga melambaikan tangan kepada para fans. Selama segmen ini, setiap anggota punya bidikan close up. Namun, itu berakhir tanpa adanya anggota Jepang yaitu Yuta yang ditampilkan sama sekali di seluruh segmen. Fans yang melihat adegan ini juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka dan juga meninggalkan komentar. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti ini di negara asalnya yaitu Jepang? Di Jepang, SM sedang mencoba mencari tanda dari respon adegan ini kan? Apakah mereka melakukannya dengan sengaja lagi? Lucu ya bahwa mereka akan membuat NCT Tokyo dengan perlakuan ini terhadap Yuta. Lalu guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Jujur sebagai penggemar juga tentu merasa agak gimana gitu ya kan, tentu kecewa juga. Apalagi di setiap grup kan itu ada yang ngebiasin gitu ya kan, member-member tertentu. Dan untuk Yuta tentu dong ada yang ngebiasin dia juga. Nah di saat kita melihat bias kita diperlakukan seperti itu alias hanya dia yang tidak mendapatkan close up, tentu kita juga merasa agak kaget gitu. Ini bias gua kemana nih, kok Yuta nggak ada? Dan sebenarnya ya bukan hanya yang memiliki bias saja yang akan berpendapat seperti itu, tapi untuk fans yang lain atau citizen yang lain juga tentu merasakan hal yang serupa. And how about your opinion for this one? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas updatean mengenai BTS. Nah untuk topik yang pertama tentang BTS, mari kita bahas dulu tentang kemungkinan dari BTS yang akan melakukan kolaborasi bersama dengan Charlie Puth. Nah pada tanggal 31 Mei, penyanyi ataupun penulis lagu dari Amerika Serikat itu terlihat membagikan foto dari BTS yang berbicara di Gedung Putih melalui story Instagramnya, menunjukkan dukungannya untuk BTS. Di hari yang sama, penyanyi serta penulis lagu itu juga menyukai postingan dari salah satu member BTS, yakni Jungkook, yang baru-baru ini juga kembali memposting foto di Instagramnya. Jungkook juga kebetulan menjadi salah satu mutual dari Charlie Puth di Instagram. Dan kemudian ada sedikit updatean story Instagram pada awal bulan ini, di mana Charlie Puth memamerkan perlengkapan tinitannya yang bergaya saat berolahraga. Faktanya adalah penyanyi ini juga bahkan membuat iri beberapa fans dikarenakan hoodie-nya adalah barang langka yang didapatkan. Semua ini juga datang baru-baru ini setelah Charlie Puth mengatakan kepada penggemar di Twitter pada tanggal 22 Mei, "Saya sangat bersemangat untuk memberitahu Anda satu hal ini." Dan sekarang bahkan netizen mengetahui bahwa Charlie Puth mungkin sedikit tipe yang tidak sabaran karena sepertinya dia juga tidak sabar untuk memberitahu penggemar apa yang akan dilakukan bersama dengan BTS. Beberapa dari mereka berkomentar, Charlie Puth terus memberikan petunjuk WKWKWK. Sesuatu akan datang deh. Dia benar-benar ingin semua orang menangkapnya. Ini sesuatu dengan Jungkook bukan? Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari netizen. Lalu bagaimanakah kedepannya? Apakah Charlie Puth memang akan berkolaborasi bersama dengan BTS atau Charlie Puth hanya akan berkolaborasi dengan Jungkook? Bagaimana opini kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan setahu aku BTS sama Charlie Puth juga pernah collab gitu nggak sih? Mereka juga emang nggak pernah ngerilis lagu bareng deh. Mereka pernah rilis lagu nggak sih? Setahu aku belum pernah ngerilis lagu bareng, tapi mereka itu pernah perform bareng. Aku lupa mereka itu perform di mana, entah itu di acara musik Korea atau di acara musik luar negeri. Ada yang masih ingat? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Di sisi lain, boy group asal Korea Selatan ini juga tak henti-hentinya memberikan surprise kepada para ARMY, termasuk untuk para ARMY di Indonesia.
berkolaborasi dengan YouTube, BTS akan membuat sebuah event bertajuk My BTS Story. Event ini akan hadir di 4 negara nih guys, dan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam daftar lokasi pelaksanaan event tersebut. Kabar ini juga sontak membuat para ARMY di Indonesia merasa bangga sekaligus tak sabar untuk menantikan kehadiran program My BTS Story. Hal ini diperkuat dengan unggahan di akun Twitter resmi @YouTube yang menyapa para ARMY Indonesia agar menantikan kejutannya minggu depan. Adapun untuk mereka membuat sebuah cuitannya kayak gini, "Hey Indonesia Army, your surprise is coming late next week. We'll let you know when you can check it out." Oke, akan ada surprise buat kita sebagai para ARMY di Indonesia. Dan pada event ini nantinya akan menjadi big stage logo BTS dengan ukuran besar yang dipasang di salah satu titik lokasi. Pihak YouTube juga telah mengumumkan 4 titik lokasi yang berbeda di berbagai daerah. 4 diantaranya adalah di Santa Monica Pier, Amerika Serikat, lalu ada juga di Bryant Park, New York, Bayside Marketplace, Miami, Florida, dan yang terakhir adalah di kota Casablanca, Jakarta, Indonesia. 3 negara kecuali Indonesia telah terpasang logo tersebut sejak tanggal 4 Juni yang lalu. Di Indonesia sendiri masih belum diketahui nih kapan logo tersebut akan dipasang. Kota Casablanca juga diketahui merupakan tempat pertama yang BTS kunjungi ketika di Indonesia, yakni ketika mengadakan mini showcase juga event High Touch BTS, tepatnya adalah pada tanggal 11 September 2015 yang lalu. Penggemar dari Indonesia tentu saja dong antusias dan juga tidak sabar untuk mengunjungi kota Casablanca guna memeriahkan event yang satu ini. Dan hingga saat ini, kota Casablanca masih menjadi perbincangan hangat bagi para fans dan bahkan sempat trending juga di Twitter. Waduh, jujur sih sebagai netizen dan juga ARMY dari Indonesia, tentu ini juga menjadi salah satu hal yang kalau menurut aku sih kebanggaan ya. Karena bayangkan guys ya, dari banyaknya negara yang ada di dunia dan juga dengan banyaknya ARMY yang sudah tersebar di negara-negara tersebut, Indonesia terpilih. Bahkan di Korea nggak ada ya. Ya nggak sih? Cuma di Indonesia doang kan? Yaps, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang mendapatkan big stage BTS. Oh my gosh, tentu ini sangat amazing banget. Dan jujur aku kayak merinding guys. And how about you? Pasti merinding banget kan? Dan apakah kalian yang di luar Jakarta, misalnya nih ada yang dari Bali mungkin, apakah ada dari kalian yang pengen ke Jakarta atau ke Casablanca untuk memeriahkan event tersebut? Entah, langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke topik yang berikutnya, datanya dari Bangchan Stray Kids yang sudah mengungkap bahwa dirinya baru menjalani operasi kecil. Bangchan Stray Kids baru saja menjalani operasi kecil dan juga masih berusaha untuk menghabiskan waktu bersama dengan para fans tepat setelah ia bangun. Jadi pada tanggal 5 Juni, Bangchan menggelar siaran langsung mingguan Chance Room di Never Feel Live. Nah, di awal siaran, ia juga mengungkap bahwa dirinya merasa lebih lelah dari biasanya dan untuk alasan yang bagus. Berbicara dalam bahasa Korea dan juga Inggris, Bangchan menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalani operasi sinus di hari itu. Adapun untuk Bangchan dalam bahasa Inggrisnya mengatakan, "Kalian tahu kan kalau aku punya masalah sinus yang amat-amat serius. Lubang hidung kiriku seperti lorong yang harus dilalui udara. Tidak apa-apa, tapi lubang hidung kananku sangat rapat. Jadi ada perbedaan yang amat besar saat aku menghirup udara. Dan saat bangun aku bisa mengabaikannya, tapi saat tidur pernah beberapa kali aku terbangun di tengah malam terengah-engah menghirup udara. Aku pikir itu sangat-sangat berbahaya, jadi aku pun harus memperbaikinya. Jadi aku ke rumah sakit pada hari ini. Tahun lalu aku juga melakukan operasi yang sama, jadi menurutku mungkin aku harus melakukannya lagi. Dikarenakan saat itu mereka bilang, begitu kamu melakukannya itu akan kembali kambuh. Jadi jika kambuh kembali, ya kembalilah ke sini. Jadi aku pun pikir, mungkin ini waktu yang tepat untuk pergi ataupun menjalani operasi lagi. Jadi aku datang dan menjalani operasi kecil, operasi mini. Aku harus tidur, jadi mereka menidurkanku. Dan belum lama sejak aku bangun, jadi mungkin aku tampak sedikit kehabisan energi. Bangchan juga berbagi bahwa dia khawatir tentang kemungkinan harus menjalani operasi yang lebih invasif jika yang ini juga tidak terbukti berhasil. Ia kemudian menjelaskan, satu hal yang sedikit aku khawatirkan adalah dokter berkata, kami akan melakukannya lagi. Tetapi melihat hidungmu sekarang, kami tidak yakin apakah ini akan memperbaiki semuanya. Kami akan melakukan operasi kecil untuk saat ini. Dan kemudian kami akan melihat bagaimana kelanjutannya. Jika membaik, maka itu hal yang baik. Tetapi jika tidak ada yang terjadi dan tidak ada perubahan, kami mungkin harus memperbaiki hidungmu secara umum.
Jadi itu adalah satu-satunya hal yang aku khawatirkan. Kalian juga tidak perlu khawatir karena aku baik-baik saja. Dia kemudian meyakinkan para fans bahwa kurasa kita harus mengawasinya sebentar, tetapi selain itu seharusnya tidak apa-apa. Ya, kita harapkan yang terbaik untuk Bang Chan. Semoga semuanya juga dapat berjalan dengan baik, tidak ada hal yang buruk. Intinya yang terbaik saja buat Bang Chan. Dan kita akan masuk ke topik terakhir. Kali ini kita akan membahas tentang Chuluna. Jadi baru-baru ini netizen berpikir bahwa Chuluna sepertinya dikeluarkan dari grup berdasarkan pengecualiannya dari tur dunia. Sebelumnya, BlackBerry Creative mengumumkan bahwa Chu tidak akan berpartisipasi dalam tur dunia pertama Luna dikarenakan jadwal pribadi. Netizen juga menganggapnya bahwa di sini ada hal yang mencurigakan. Jadi, setelah menyelesaikan program Survival Mnet Kingdom 2, Luna mengumumkan jadwal tur dunia yang sudah lama ditunggu oleh para fans. Namun, agensi mengumumkan bahwa Chu yang merupakan main vokal dan salah satu anggota yang populer tidak dapat berpartisipasi dikarenakan jadwal pribadinya. Dan di forum komunitas online muncullah nih sebuah postingan yang dibuat oleh netizen yang berjudul Chuluna mungkin akan dikeluarkan dari grup deh. Postingan tersebut juga berisikan pengumuman terbaru dari BlackBerry Creative. Dan seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, penggemar juga terkejut ya pada bulan Maret yang lalu ketika muncul berita bahwa Chu telah mengajukan gugatan terhadap BlackBerry Creative untuk alasan yang tidak terungkap. Menurut para fans, ada masalah terkait dengan keseimbangan akun antara perusahaan dan juga anggota. Di bagian komentar, netizen juga menekankan kesulitan tertentu yang mungkin dihadapi oleh Chu selama promosi, seperti harus lebih sering membersihkan ruang latihan dikarenakan dia juga absen saat bekerja untuk memenuhi jadwalnya. Dan guys, berikut adalah berbagai respon dan juga komentar dari netizen. Mari kita perhatikan bagaimana komentar mereka. Chu adalah vokalis utama di grup, namun dia tidak berpartisipasi dalam tur dunia. Bukankah Luna sangat populer ya di luar negeri? Aku yakin dia bisa mendapatkan banyak uang dari tur dunia, ya nggak sih? Bagaimana mereka bisa menjadwalkan kegiatan mereka seperti itu? Bukankah jadwal pribadi para idol biasanya sesuai dengan jadwal tur ya? Maksudku adalah Chu sangat populer di luar negeri, namun dia tidak berpartisipasi dalam tur dunia. Dia vokalis utama juga, tapi aku yakin member lain bisa mengcovernya juga sih. Ada lain bisa syuting drama saat sedang tur dunia, itu alasan yang sangat menyebalkan deh. Apakah mungkin ya bagi sebuah grup untuk melakukan tur dunia tanpa vokal utama mereka? Maksudku adalah mereka kan memang punya banyak anggota, tapi apakah ini solusi terbaik yang bisa diberikan oleh agensi? Itu berarti Chu tidak akan mendapatkan penghasilan dong dari tur dunia juga. Dia bisa mendapatkan banyak loh sebenarnya dari tur. Bener sih, soalnya guys ya, rata-rata ya untuk pembagian penghasilan, kalau kalian tuh melakukan yang namanya tur dunia seperti itu, biasanya akan lebih banyak gitu, karena ini juga dalam nominal dolar. Jadi di saat Chu memang tidak mengikuti tur dunia ini, tentu dia juga akan mendapatkan penghasilan yang sedikit dong. Ya meskipun pendapatan dari job yang lain juga banyak, tapi untuk yang tur dunia ini juga nggak kalah banyak loh guys. Jadi cukup mengherankan gitu. So apa yang terjadi dengan Chu? Apakah pada akhirnya Chu memang akan keluar dari Luna atau bagaimana nih? Tapi jujur cukup disayangkan jika Chu keluar, karena aku juga suka Luna itu dikarenakan Chu guys. Jadi kayak bias pertama gua nih di Luna gitu. What happened with you? And how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah guys, berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. Goodbye.